haki yang akan disampaikan oleh IPB ya, dari rektorat ya, dikirim dosennya yang kepakarannya terkait dengan hak atas kekayaan intelektual atau haki ya, termasuk hak paten dan lain sebagainya. Oke, saya mau share screen kembali ya. Ibu sudah isi BAP, bagi yang mau absen silahkan. Oke, jadi minggu lalu kita membahas mengenai statistika deskriptif ya. Statistika deskriptif yang sangat sederhana tetapi merupakan prinsip di dalam penyajian data ya, dengan parameter statistik yang seharusnya gitu ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai statistika inferensia. Ya, statistika inferensia ini adalah namanya juga inferensia. Deskriptif itu, kalau deskriptif menjelaskan, kalau inferensia itu adalah mengambil sebuah keputusan ya, atau dalam hal ini adalah pembuktian dari suatu hipotesis ya. Nah, sehingga dari hasil statistikanya nanti kita bisa menyimpulkan apakah tujuan dari riset kita tercapai atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah hipotesis penelitian yang kita sajikan atau kita kemukakan atau kita sampaikan itu bisa tercapai, terbukti hipotesisnya. Terbukti benar maksudnya ya. Karena namanya hipotesis itu kan kebenaran sementara. Pernyataan kebenaran sementara yang akan dibuktikan dengan analisis statistika. Dalam hal ini adalah statistika inferensia. Nah, nanti kalau terbukti, maka hipotesis penelitian tersebut adalah benar. Ya, sesuai dengan hasil analisis statistik. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mengatakan bahwa itu terbukti atau tidak? Nah, mari kita pelajari sama-sama. Nanti kita belajar mengenai statistika inferensia ini untuk analisis parametrik dan non-parametrik. Apa sih bedanya antara parametrik dan non-parametrik? Tentunya akan bertanya-tanya seperti itu. Parametrik, namanya juga parametrik, artinya data-datanya harus data-data kontinu. Data-data yang termasuk di dalam rasio atau interval atau minimal ordinal. Dan kemudian harus memenuhi persyaratan di dalam statistika parametrik tentunya. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan parametrik, tentunya kita harus beralih pilihan kepada non-parametrik. Nah, non-parametrik sesungguhnya dipergunakan untuk analisis data-data yang kualitatif, terutama data-data yang nominal. Nominal itu adalah kategorial. Misalnya warna, jenis kelamin, yang tidak diukur tetapi dihitung, dicacah. Misalnya jenis kelamin ada 10 orang, jenis kelamin betina, jenis kelamin jantan ada 15 misalnya, dicacah. Artinya harus bulat, nggak mungkin misalnya jenis kelamin 15,5 misalnya. Kan nggak mungkin ya, kecuali kalau ada yang intersek, tapi intersek biasanya dinolkan, tidak memiliki jenis kelamin gitu ya. Jadi harus bilangan bulat ya, namanya cacah itu bilangan bulat. Nah, itu terutama kalau jenis datanya adalah bilangan bulat, maka kita analisisnya dengan non-parametrik. Baik, kita lanjut. Saya ingin menyampaikan terkait dengan analisis statistik inferensia. Ini sebetulnya kriterianya seperti apa? Jadi di dalam analisis statistika inferensia, itu harus memenuhi kriteria bahwa sampel yang kita cuplik dari sebuah populasi, ini ada populasi ya, kemudian jumlahnya kan banyak. Nah, kita kan untuk menghemat ya, namanya untuk menghemat tenaga dan menghemat waktu, kita ambil sampel dari populasi ini.
Nah, sampel ini harus memenuhi persyaratan supaya sampel yang kita cuplik ini bisa dianggap mewakili populasi yang luas. Nah, oleh karenanya itu, maka hasil analisis data dari sampel ini supaya bisa mewakili populasi ini, maka kita harus lakukan sebuah analisis statistika inferensi, membuktikan bahwa data yang kita ambil hasilnya bisa mewakili populasi, bisa dianggap berlaku juga untuk populasi yang luas. Oleh karenanya, sampel harus sama dengan populasi, dan ini harus dengan pembuktian bahwa sampel sama dengan populasi. Pembuktiannya apa? Supaya sampel sama dengan populasi, harus ada pembuktian randomisasi. Acak pengambilannya tidak memilih, tetapi secara acak. Ya. Nah, supaya terbukti bahwa sampel yang kita cuplik itu acak atau random, maka harus memenuhi persyaratan kurva normal. Yang kemarin kita bicarakan itu adalah berbentuk lonceng sebarannya, ya. Nah, dan sampel tersebut harus homogen. Ya. Jadi pencuplikannya harus random dan harus homogen. Ya. Nah, inferensia di sini kita harus membuktikan bahwa sampel tersebut adalah random. Sehingga respon yang nantinya akan kita ukur dari sampel tersebut bisa dianggap sebagai respon populasi, yaitu dengan cara melakukan pengujian hipotesis dan menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan data sampel. Ya. Pengujian hipotesisnya apa saja yang akan kita lakukan? Nah, pengujian hipotesis dalam hal ini bisa kita bedakan. Kita mau menguji hipotesis asosiatif, artinya menghubungkan antara variabel lebih dari satu variabel, misalnya hubungan antara suhu dengan pH, hubungan antara suhu dengan produktivitas, misalnya hubungan salinitas dengan DO misalnya. Atau hubungan ukuran dengan pematangan gonad misalnya. Ukuran tubuh atau bobot tubuh atau PBM dengan kematangan gonad. Suhu dengan salinitas. Atau bisa lebih juga dari dua, katakanlah. Bagaimana hubungan antara suhu dengan pH dengan DO dengan PBM misalnya, peningkatan bobot mutlak misalnya. Nah, itu nanti adalah asosiatif multivariate gitu ya. Jadi tergantung dari apa yang kita ingin peroleh informasinya. Itu kalau hubungan. Kemudian pengujian hipotesis juga bisa digunakan untuk pengujian komparatif, yaitu uji banding min yang biasa kita lakukan, ANOVA ya. Nah, uji banding min ini ada bermacam-macam. Kalau hanya satu min saja misalnya, kita ingin membandingkan antara suhu terukur dengan standar SNI katakanlah. Nah, itu bisa dilakukan dengan uji Z dalam hal ini. Kalau 2 min, misalnya pada hari ke-30 dengan sebelum diberi perlakuan, before after, itu 2 min ya. Nah, itu kita bisa menggunakan uji T. Atau misalnya yang diberi perlakuan dibandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan dengan kontrolnya. Itu bisa dengan uji T juga. Nah, atau misalnya lebih dari 2 min. Misalnya kita memberikan perlakuan dosis 0, 10, 20, 30. Itu lebih dari 2 min ya. Ada 0, ada 10, ada 20, ada 30. Jadi level perlakuannya ada 4. Ya. Nah, ini kita bisa memilih uji F atau yang biasa kita sebut sebagai uji ANOVA atau Analysis of Variance gitu ya. Kita bisa menggunakan uji F. Atau kemudian kita ingin menguji independensi suatu variabel terhadap variabel yang lain.
atau uji pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Nah, uji ketergantungan ini kita bisa lakukan dengan uji Q-kuadrat. Jadi banyak pilihan-pilihan. Jadi di dalam analisis statistik ini kita sesungguhnya memilih metode statistik yang sesuai dengan data kita dan tujuan analisisnya. Sesuai dengan data kita, maksudnya data kita jenisnya data apa? Ya, apakah sampel sama dengan populasi? Ya, kemudian tujuannya apakah membandingkan antar min? Apakah menguji hubungan antar variabel? Apakah menguji ketergantungan variabel yang satu dengan yang lain? Ya, jadi dalam sebuah meja gitu katakanlah itu banyak pilihan. Tetapi kita harus memilih yang sesuai tentunya ya. Misalnya kalau kita ada penyakit tertentu kan kita nggak boleh memilih makanan yang banyak kolesterolnya misalnya seperti itu. Atau kita mau memasak sesuatu, misalnya ingin memasak rica-rica misalnya. Nah itu bumbunya apa saja, supaya hasilnya nanti rica-rica, bukan hasilnya nanti jadi gulai misalnya gitu ya. Nah seperti itu, jadi sesungguhnya pilihan-pilihan itu, keputusan untuk memilih salah satu metode analisis ini adalah tergantung dari data kita, jenis data kita, dan tujuan analisisnya. Ya. Nah kemudian di dalam pengujian itu, keterandalan dari kebenaran hipotesis setelah kita lakukan uji inferensia ini, maka akan diukur dengan tingkat signifikansi level. Artinya adalah berapa persen keakurasian dari data sampel tersebut. Ya, artinya berapa persen kesalahan yang mungkin ditimbulkan ya, terkait dengan kesalahan memilih sampel sehingga memberikan respon yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, probabilitas kesalahan atau tingkat kesalahan itu yang biasa kita sebut sebagai alfa. Alfa kecil 0,05 itu artinya kalau 5% kesalahan atau satu kesalahan dari 20 kejadian atau 20 sampel. Kalau 0,01 misalnya satu kesalahan dari 100 sampel. Nah biasanya kalau kita untuk ilmu biologi ya itu kita bisa menggunakan yang 5% alfa, tingkat kesalahannya yang 5%. Jadi satu kejadian salah dari 20 sampel yang kita gunakan. Harapannya sih seperti itu. Nah itu yang nanti kita baca di dalam tabel nilai kritis, yaitu p-value-nya. Probability tingkat kesalahan berdasarkan tabel nilai kritis yang kita gunakan. Kalau misalnya kita uji Z ya di tabel Z, kalau kita uji T di tabel T atau student T. Kalau kita F ya di tabel Fisher test gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana cara melakukan pengujian hipotesis? Nah, di dalam pengujian hipotesis, kita harus menentukan dua hal, yaitu hipotesis penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, atau yang biasa kita sebut sebagai hipotesis alternatif. Misalnya nih, di dalam tujuan penelitian yang Anda buat, ingin mengetahui misalnya efek penambahan suplemen tertentu, suplemen katakanlah, suplemen kacang kedelai misalnya terhadap peningkatan tingkat estrogen atau terhadap penurunan kanibalisme misalnya. Nah, di situ kan hipotesisnya berarti kan semakin meningkat dosis atau misalnya gini, hipotesisnya adalah penambahan kacang kedelai misalnya dapat meningkatkan kadar estrogen atau dengan adanya kadar estrogen meningkat atau estradiol meningkat, maka bisa menurunkan kanibalisme. Itu hipotesis, ya. Nah, kemudian kita buktikan. Nah, untuk pembuktiannya harus kita versuskan, kita kontraskan dengan yang disebut sebagai hipotesis awal atau hipotesis nol.
Nah, hipotesis nol ini adalah kebalikannya dari hipotesis penelitian. Maka kalau hipotesis penelitiannya tadi disebutkan bahwa ada pengaruh kacang kedelai atau kedelai terhadap penurunan kanibalisme atau terhadap peningkatan estrogen misalnya, maka hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh dari kedelai terhadap kanibalisme. Itu yang harus kita kontraskan. Nah, maka ada pengaruh itu tadi yang harus kita buktikan. Benarkah ada pengaruh? Itu kan ya. Nah, untuk pembuktian itu kita menghitung nilai statistik atau p-value yang tadi kita sebutkan ya berdasarkan data sampel yang kita ambil. Ya. Nah, nanti perhitungan statistik tersebut akan kita sandingkan dengan nilai tabel atau nilai kritis dengan derajat bebas tertentu sesuai dengan jumlah level perlakuan dan jumlah sampel yang kita gunakan, jumlah ulangan yang kita gunakan. Ini sekedar mengingatkan ya, Anda kan sudah dapat statistik juga. Sekedar mengingatkan. Nah, dengan taraf nyata kita bisa menggunakan level alfa 0,05 yaitu 1 dari 20 data sampel, satu kesalahan dari 20 data sampel, atau 0,01, satu kesalahan dari 100 data sampel. Nah, yang 0,01 biasanya digunakan untuk analisis obat-obatan misalnya, karena kan sensitivitas dari obat-obatan itu sangat berbahaya kalau misalnya level alfa kesalahannya besar gitu ya. Jadi kita harus mempersempit kesalahan itu di dalam pengujian obat-obatan ya. Nah, kemudian dari hasil hitung ini, maka langkah ketiganya adalah menentukan apakah kita menerima hipotesis, artinya dengan p-value tertentu kita menerima hipotesis, atau kita menolak hipotesis, artinya tidak berbeda nyata gitu ya. Nah, tergantung dari nilai hitung statistik tadi, p-value tadi. Kalau p-value lebih besar dari nilai kritisnya, itu yaitu di sebelah sini ya. Katakanlah kalau nilai kritisnya itu ada di dalam sini ya. Ini adalah nilai negatifnya, ini adalah nilai positifnya sesuai dengan tabel yang kita gunakan ya. Apakah tabel T, apakah tabel Z, apakah tabel F ya. Nah, itu angka pada tabel tersebut kita letakkan di sini. Kemudian kita mengevaluasi p-value yang kita peroleh dari hasil perhitungan statistik. Ya. Kalau nilainya itu berada di sini, artinya nilai hitung lebih kecil dari nilai kritis, maka kita menolak HA, menerima H0. Ya. Artinya apa? Kalau di dalam perhitungan statistik, kalau p-value lebih kecil dari 0,05, maka kita menerima HA, hipotesis penelitian. Tapi kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, artinya kesalahannya lebih besar kan? Artinya kita menerima H0, menolak HA. Paham ya? Halo? Jadi yang menjadi jadi yang menjadi patokan itu adalah p-value-nya ya. P-value-nya, p-hitungnya. Ya, p-hitungnya. Kalau p-hitungnya biasanya kalau kita menganalisis statistik kita lihat aja p-value-nya. Kalau p-value-nya kecil 0,05, artinya kesalahannya kan sedikit tuh. Berarti kita bisa menerima hipotesis kita, terbukti hipotesis kita benar gitu. Berarti kita menerima hipotesis sesuai dengan tujuan penelitian kita. Tapi kalau p-value-nya lebih besar 0,05, artinya kan kesalahannya lebih dong, lebih dari 5%. Maka kita menolak HA, artinya apa? Menerima H0, artinya apa? Hipotesis penelitian kita tidak terbukti, non-signifikan. Ya, paham ya? Jadi inilah yang disebut sebagai pengujian hipotesis. Jadi kalau kita mau menganalisis dengan statistika invalensia, yang menjadi acuan adalah hipotesis kita apa? Ya, hipotesis kita, hipotesis itu adalah kalau Anda menulis proposal itu ada tujuan.
maka hipotesis itu sebetulnya jabaran dari tujuan itu dengan format hipotesis. Misalnya kita judulnya efektivitas tadi kan, pemberian ini terhadap tingkat kanibalisme. Maka hipotesisnya adalah pemberian ini berpengaruh terhadap kanibalisme, kan gitu. Kalau p-value-nya kecil 0,05, maka penambahan tadi itu kedelai berpengaruh terhadap kanibalisme. Tapi kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka kita mengatakan penambahan kedelai tidak berpengaruh terhadap kanibalisme. Artinya HA ditolak atau hipotesis penelitian ditolak, hipotesis nulnya, hipotesis awalnya, kontrasnya diterima. Artinya non-signifikan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan statistik inferensia. Tahapan statistik inferensia harus dimulai dari uji asumsi dasar. Karena kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah sampel atau data sampel yang kita gunakan memenuhi prasyarat randomisasi. Yang artinya apa? Bahwa uji asumsi dasar ini meningkatkan validitas atau akurasi bahwa hasil analisisnya nanti bisa dianggap mewakili populasi secara luas, bukan hanya berlaku pada data sampel yang kita gunakan. Jadi keterwakilan sampel yang kita gunakan harus bisa memenuhi persyaratannya. Artinya kalau misalnya kita kan biasanya setelah kita penelitian kan akan ditanyakan itu aplikasinya seperti apa, implementasi dari hasil riset itu seperti apa. Nah, kalau penelitian itu kita analisis secara inferensial memenuhi persyaratan, maka implementasinya bisa dipergunakan pada populasi yang lebih luas. Ya, artinya misalnya kita ngambil sampel dari Jawa Barat misalnya, maka itu bisa digunakan mau di Jawa Barat sebelah mana juga bisa saja gitu. Tetapi kalau sampel itu tidak mewakili Jawa Barat, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa itu berlaku untuk Jawa Barat secara luas gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus dibuktikan dulu bahwa sampel kita bisa mewakili populasi, yaitu dengan uji asumsi dasar. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada uji univariat, yaitu faktor tunggal. Ya, faktor tunggal itu kalau kita menguji atau membandingkan, pengujian hipotesis membandingkan untuk satu variabel. Misalnya kita membandingkan PBM saja, ya, kita membandingkan PPM saja, ya, dari beberapa populasi, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan yang uji bivariat atau multivariat itu kalau kita pengujian untuk menghubungkan beberapa variabel. Tahu ya bedanya ya? Kalau univariat untuk faktor tunggal, kalau bi atau multivariat untuk lebih dari satu variabel. Ya. Nah, di sini, untuk yang univariat, untuk yang faktor tunggal, Anda bisa melihat bahwa setelah uji asumsi dasar terpenuhi, artinya sebaran datanya simetris atau membentuk kurva normal seperti lonceng dan keragaman datanya homogen, maka kita bisa langsung memilih statistika parametrik untuk menganalisis data kita pada faktor tunggal atau pada variabel tunggal, yaitu yang biasa kita sebut sebagai ANOVA, yaitu uji banding rerata. Nah, dalam uji banding rerata ini, kalau membandingkan dua rerata, kita menggunakan t-test. Kalau t-test itu adalah student t, yang biasa dikenal student t. Kalau kita menggunakan lebih dari dua rerata, ya, kita menggunakan f-test.
atau ANOVA yang sering kita gunakan itu, ya. Nah, sedangkan kalau uji asumsi dasar tidak terpenuhi, artinya sebaran datanya tidak simetris, kurvanya itu kurva bebas, entah itu skew left atau entah skew right, atau leptokurtik atau mesokurtik, ya. Nah, kita menggunakan statistika non-parametrik. Nah, statistika non-parametrik, kalau sampelnya bebas, seperti tadi uji banding, ya, maka kalau untuk 2 sampel kita pakai Mann-Whitney, kalau untuk lebih dari 2 sampel kita pakai Kruskal-Wallis, ya. Jadi ini pilihan-pilihan, ya, sesuai dengan data kita. Nah, kalau untuk sampel yang terikat atau seri, misalnya before after, itu kan sampel yang sama diukur pada, ya, sampel yang sama diukur pada hari ke-0 before, ya, before diberi perlakuan, dan ke hari 30 setelah diberi perlakuan, ya. Tahu ya bedanya antara sampel bebas dan sampel terikat, ya. Kalau sampel bebas itu sampelnya beda-beda yang kita bandingkan dari populasi yang beda-beda. Tetapi kalau yang disebut sebagai sampel terikat itu adalah sampelnya sama, hanya pengukurannya pada waktu yang berbeda. Oke. Nah, kalau untuk 2 waktu saja, misalnya before after, kita pakai Wilcoxon. Tapi kalau misalnya before, ya, yang ke-0, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30 misalnya, itu kan lebih dari beberapa min, ya. Nah, itu kita menggunakan Friedman. Ya, jadi ini pilihan-pilihan analisisnya kita pakai menggunakan ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang uji asosiatif itu nanti ada uji independensi, ada koefisien korelasi, dan ada koefisien regresi, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menguji asumsi dasar tadi, ya, langkah pertama dari analisis inferensia? Itu kita harus menguji asumsi dasar dulu. Asumsi randomisasi itu harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu agar supaya sampel bisa mewakili populasi atau sampel sama dengan populasi, ya. Karena kalau sampel tidak sama dengan populasi, kita nggak bisa lanjut dengan inferensia analisis parametrik, tetapi kita harus beralih ke statistika non-parametrik, ya. Nah, untuk kurva sebaran data, ya, kurva sebaran data itu untuk menguji normalitas, kurva normal atau kurva bebas, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk normality test, ya. Dengan hipotesis nolnya data menyebar normal, dan hipotesis alternatifnya data menyebar bebas. Nah, ketika P signifikansi atau P value-nya lebih besar dari 0,05, ya, maka kurva tersebut adalah normal. Jika P signifikansinya kecil 0,05, maka kurvanya adalah kurva bebas. Entah itu skewness, entah itu skew left. Nah, setelah sebaran data ini kita analisis, kemudian kita menuju ke ukuran dispersi atau ragam, atau membuktikan homogenitas dari sampel yang kita gunakan. Karena kalau kita mau ke ANOVA, maka sampel yang kita gunakan harus homogen. Selain random, selain acak, harus juga homogen. Ya. Nah, ujinya ada 2, uji Levin atau uji Bartlett-Test-Fisher. Kalau Levin itu digunakan untuk uji homogenitas jika sebarannya bebas atau tidak normal. Jadi berawal dari sini, kalau sebarannya bebas, maka kita menggunakan uji Levin. Kalau sebarannya membentuk kurva normal, kita menggunakan Bartlett. Ya, itu tahapannya. Jadi di dalam menguji asumsi dasar, kita uji dulu kurva sebaran datanya dulu untuk randomisasi, kemudian kita uji homogenitasnya untuk ukuran dispersi.
Jika di sininya kurvanya terbukti bahwa dia kurva normal, untuk uji dispersinya kita menggunakan Bartlett. Kalau kurvanya bebas, kita menggunakan Levin test. Ya, jadi beda-beda ya. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, di sini untuk ukuran dispersi, hipotesisnya tidak ada variasi, artinya homogen. Hipotesis satunya ada variasi, artinya heterogen. Jika P signifikan 0,05 lebih besar dari 0,05, maka dianggap bahwa homogen. Artinya variasinya bisa diabaikan, bisa dianggap homogen. Tetapi kalau P signifikan kecil 0,05, maka dianggap tidak homogen. Ketika tidak homogen, maka kita tidak bisa menuju ke parametrik. Kita harus non-parametrik. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ANOVA. Ya, yang sering kita dengar sudah di ANOVA gitu. Apa sih ANOVA itu? Misalnya, ANOVA itu adalah analisis varians atau analisis ragam, atau orang biasa mengatakan bahwa uji sidik ragam. Ya, analisis varians ini pertama kali diperkenalkan itu oleh Fisher, makanya disebut sebagai uji F pada tahun 1925. Sebetulnya uji F ini merupakan pengembangan dari uji T2 sampel bebas atau student T atau independent sample T test. Ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan lebih banyak dari 2 min atau kelompok sampel. Misalnya kita memberikan perlakuan dengan beberapa level perlakuan tertentu, ya, dosis misalnya, kemudian konsentrasi misalnya, kemudian suhu beda-beda misalnya, salinitas beda-beda misalnya, ya. Itu bisa kita lakukan uji ANOVA ini. Nah, di sini tadi sudah kita sampaikan ya di skema ya, bahwa di dalam ANOVA itu ada uji satu rata. Uji min itu ada uji 1 min saja, ada 2 min, ada lebih dari 2 min, ya. Nah, ini adalah untuk menghitung P-nya, untuk menghitung nilai statistiknya. Kalau untuk satu rata dengan hipotesis mu sama dengan nilai baku, misalnya ya, atau standar. Kemudian atau misalnya biasanya ini untuk polutan ya, polutan di lingkungan di alam itu biasanya sering kita gunakan analisis data yang terukur terhadap nilai baku, nilai standar atau SNI. Apakah nilai terukur yang kita peroleh itu masih berada pada area toleransi sesuai dengan standar bakunya atau tidak. Nah, itu biasa digunakan memakai Z-test ya. Dengan Z-tabelnya atau nilai kritisnya kita bisa menggunakan 5% dan N ini adalah jumlah sampel yang kita gunakan dikurangi 1. Tinggal kita lihat di tabel Z. Kalau untuk 2 rata kita bisa menggunakan student T. Dengan tabelnya menggunakan tabel student T, alfanya biasa 5% juga, N-nya N-1 ya. Untuk derajat bebasnya kita menggunakan N-1. Ini adalah cara menghitung untuk t-testnya ya, untuk nilai statistiknya ya, nilai statistik untuk perbandingan 2 min ya. Hipotesisnya adalah min 1 sama dengan min 2, artinya tidak ada perbedaan antara misalnya kontrol dengan perlakuan tertentu, atau bisa dikatakan bahwa perlakuan itu tidak berpengaruh ya terhadap responnya misalnya. Nah, hipotesis penelitiannya misalnya perlakuan itu berpengaruh terhadap respon sehingga mu1 tidak sama dengan mu2. Itu hipotesis yang ingin kita buktikan. Tetapi kalau tidak terbukti berarti memang tidak ada efeknya
Kalau terbukti berarti nanti p-value-nya itu harus lebih kecil 0,05. Jadi tingkat kesalahannya harus kecil dari 5% kalau kita menggunakan alfa 5%. Nah, demikian juga kalau lebih dari 2 rata, ya. Nah, hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan antar min. Artinya apa? Min 1 sama dengan min 2, sama dengan min 3, sama dengan min 4. Maka hipotesis penelitian yang biasa kita ajukan, itu kan ada perbedaan ya, misalnya dosis yang kita berikan 0, 10, 20, 30. Kita ingin tahu dosis yang mana sih yang paling memberikan efek optimum misalnya. Nah, ini kita cari melalui analisis statistik itu. Berdasarkan data sampel yang kita gunakan, harusnya min 1 tidak sama dengan min 2, tidak sama dengan min 3, tidak sama dengan min keberapa gitu ya. Artinya harusnya terbukti bahwa sesuatu yang sudah kita tambahkan atau perlakuan yang kita berikan memberikan efek tertentu terhadap suatu parameter ujinya misalnya. Nah, itu kita uji dengan nilai statisnya dengan analisis Fisher ya, dengan tabel F itu alfanya 5%, derajat bebasnya itu adalah derajat bebas pembilang dibagi dengan derajat bebas penyebut. Pembilang itu biasanya adalah perlakuan ya, jumlah perlakuan, sedangkan penyebutnya itu adalah N total dikurangi 1 ya. Nah, karena ini lebih dari 2 rata, biasanya peneliti ingin mengetahui mana rata mana yang kira-kira merupakan respon optimum dari perlakuan yang saya berikan, ya. Karena biasanya F-test itu hanya memberikan kesimpulan bahwa berbeda nyata. Min 1 tidak sama dengan min 2, tidak sama dengan min 3, tidak sama dengan min 4. Tetapi min yang mana yang paling berbeda dengan yang lain? Nah, maka pada ANOVA atau pada F-test biasanya dilakukan uji lanjut, uji perbandingan lanjut untuk mengetahui min yang mana yang paling berbeda di antara min-min yang diuji banding. Nah, kita mengenal uji banding lanjut itu yang kita bisa menggunakan beda nyata terkecil, kemudian bisa menggunakan Dunnett test, bisa menggunakan Duncan multiple ring test atau DMRT atau uji Duncan ya, Duncan gitu ya. Uji Duncan gitu ya. Macam-macam. Nah, masing-masing uji lanjut itu pun juga ada persyaratannya gitu ya. Nanti tergantung kita memenuhi syarat yang mana sehingga kita bisa memilih metode yang tepat untuk uji lanjutnya ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan ya, untuk supaya diingat gitu ya, bahwa ANOVA atau F-test itu hanya valid digunakan apabila asumsi dasar terpenuhi. Ya, asumsi dasar itu tadi yang randomisasi dan homogenitas terpenuhi. Yaitu pengujian dengan Shapiro tadi ya, dan uji homogenitasnya dengan Leuven test atau dengan Bartlett tadi. Nah, kalau itu terpenuhi, kita bisa menggunakan F-test. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, kita harus menuju ke non-parametrik. Nanti non-parametrik ada macam-macam juga pilihannya, gitu ya. Untuk ANOVA yang level perlakuannya lebih dari 2, ya, tadi sudah saya sampaikan, hanya menguji ada atau tidaknya perbedaan respons terukur. Ya, tadi hanya bisa menguji bahwa beda. Min 1 beda dengan min 2, beda min 3, beda min 4. Tapi min mana yang paling berbeda, kita tidak tahu. Oleh karenanya, peneliti melanjutkan untuk mengetahui pasangan perlakuan yang paling berbeda. Ya, untuk mengetahui perlakuan mana yang paling berbeda. Ya, nah itu digunakan uji banding lanjut berpasangan. Ya, atau misalnya kalau ANOVA untuk faktor tunggal,
Kalau misalnya perlakuannya itu ada dua faktor, misalnya perlakuan suhu dan penambahan hormon misalnya, itu kan dua faktor. Satunya dosis hormon, satunya lagi suhu yang berbeda. Ya, maka kalau dua faktor tersebut digunakan di dalam rancangan percobaannya, maka untuk analisis datanya kita menggunakan analisis faktorial supaya kita bisa mengetahui interaksi antara kedua faktor perlakuan itu terhadap respon dari sampel yang kita gunakan. Ya, ada nggak nanti ternyata misalnya kombinasi antara suhu normal dengan dosis hormon tertentu ternyata yang paling optimum, misalnya. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi kombinasi antar perlakuan tersebut yang paling optimal. Jadi bukan karena suhu saja, bukan karena hormon saja, tetapi harus kombinasi antara suhu dan hormon dosis tertentu, baru menghasilkan nilai yang optimal. Itu informasinya jauh lebih valid dibandingkan kita hanya mengatakan suhu ini mempengaruhi respon atau dosis ini mempengaruhi respon. Nah, tapi adakah kombinasi? Kalau analisis ANOVA tidak bisa menjelaskan itu, tetapi kalau faktorial ada informasi yang bisa menjelaskan apakah ada interaksi antar faktor perlakuan yang kita berikan. Nah, itu keunggulan dari analisis faktorial. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa juga bisa awalnya bisa memilih metode analisisnya mau seperti apa. Kalau faktornya tunggal, ya oke, ANOVA jalan. Tapi kalau faktornya tidak tunggal, artinya lebih dari satu faktor, maka ANOVA tidak cukup sensitif untuk bisa menghasilkan informasi yang memadai. Tetapi kalau dengan analisis faktorial, karena di situ ada analisis interaksi antar, maka akan lebih bisa memberikan informasi yang memadai. Karena kita menggunakan dua faktor. Jadi tentunya pasti ada antara dua faktor itu jika diberlakukan dalam satu populasi. Oke. Ini adalah uji lanjut dari ANOVA, ya. Hipotesisnya adalah min A sama dengan min B. Hipotesis penelitiannya adalah min A tidak sama dengan min B. Artinya berpasangan ini ya, sudah menuju ke berpasangan. Kalau yang ANOVA awal tadi kan ada lebih dari 2 min, ya. Nah, karena lebih dari 2 min, ANOVA hanya mengatakan itu berbeda. Nah, peneliti ingin tahu yang mana yang berbeda. Nah, makanya kemudian dilakukan uji lanjut antar perlakuan. Ya, antar perlakuan secara berpasangan. Misalnya A dengan B, ternyata B lebih bagus. Kemudian B saya bandingkan dengan C. Mana yang lebih bagus? C. C saya bandingkan dengan D. Mana yang bagus? D. D kembali lagi saya bandingkan dengan A. Mana yang paling bagus? D. D saya bandingkan dengan B. Yang bagus mana? D. D saya bandingkan dengan C. D. D yang paling bagus. D yang paling berbeda. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang biasa disebut sebagai Duncan multiple ring test. Ya. Nah, di sini penjelasannya ya, uji Fisher berpasangan itu digunakan jika T-nya kurang dari 5. Jadi 5 level perlakuan. Kita menggunakan uji beda nyata terkecil atau LSD. Tapi kalau lebih besar dari 5, kita bisa menggunakan DMRT. Ya. Ini kok macet. Sebentar. Nah, ya. Jadi di sini ada 3 model uji Fisher berpasangan ya, yaitu selected pairwise, artinya tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya A dan B varietas lama, ini contoh ya, kemudian C dan D varietas baru.
Maka saya ingin menguji antara varietas yang lama dulu, ya, A, dan antara varietas yang baru, apakah berbeda. Nah, kemudian varietas lama baru saya uji dengan varietas yang baru. Yang terbaik dari A versus B dibandingkan dengan yang terbaik dari C versus D. Itu yang disebut sebagai selected pairwise. Peneliti yang memilih sesuai dengan tujuan si peneliti tersebut. Suka-suka peneliti, saya hanya ingin tahu apakah varietas lama sama dengan varietas baru. Boleh. Kemudian, ataukah saya ingin menguji yang varietas lama aja? Yang A dan B itu mana yang paling bagus? Karena misalnya varietas lama ini, walaupun dia kurang bagus, tapi dia sudah cukup memadai misalnya untuk produktivitas. Dan lebih murah dibandingkan varietas baru, misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan suka-suka si peneliti, ya. Kemudian peneliti juga misalnya hanya ingin menguji antara perlakuan versus kontrol saja. Kan ada penelitian yang hanya ingin mengetahui sampai sejauh mana sih kalau diberi perlakuan dibandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan. Misalnya hanya itu saja. Nah, maka kita bisa menguji misalnya A itu adalah kontrol, maka pasangan yang diuji adalah A lawan B, A lawan C, A lawan D. Mana yang paling efektif? Misalnya seperti itu, ya. Atau pick the winner, itu yang disebut tadi sebagai LSD atau DMRT, ya, Duncan Multiple Ring Test. Jadi dia akan membandingkan, ya, dari yang diurutkan dulu, dari yang kecil, ya, nilai min-nya itu diurutkan dari yang kecil, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kemudian kita lakukan pasangan-pasangan pengujian tersebut. Nah, itu yang biasa orang suka lakukan, yaitu Duncan itu. Ya, dengan demikian kita bisa mengetahui nilai optimumnya bermula dari, kalau misalnya biasanya misalnya A dibandingkan B, itu tidak berbeda nyata, tetapi A dengan C misalnya. Nah, itu nilainya itu berbeda, tetapi B dengan C itu tidak berbeda. Jadi kalau biasa diberikan huruf perbedaan itu A dan AB gitu. Huruf beda nyatanya, ya, kode beda nyatanya. Kalau sesama A dan A misalnya itu kan sama. Tapi ini A dan AB. Jadi masih ada unsur A-nya, tetapi sudah ada unsur B-nya, beda. Nah, kan kita sulit untuk mengetahui seberapa ini range-nya berbedanya. Nah, tetapi karena sudah diurutkan, maka kita bisa, kalau dalam seleksi, bisa meng-cut bagian yang sudah mulai berubah atau dari A menuju ke B. Nah, itu keunggulan dari Duncan Multiple Ring Test kalau kita menguji dosis gitu, ya. Dibandingkan kita hanya dengan kontrol saja. Nah, ini kalau contoh tadi faktorial. Di sini saya memiliki data, ya. Data hasil penelitian dengan rancangan percobaan faktorial, di mana faktor yang pertama itu adalah dosis MT, ya, atau metil testosteron. Ini contoh pada maskulinisasi, ya, pada seks reversal gitu, ya, seks reversal ke arah jantan, itu jantanisasi, ya, atau maskulinisasi. Kemudian faktor yang kedua adalah penerapan suhu yang berbeda, ya. Nah, di sini untuk dosis MT itu kita menggunakan dosis 0 yang tanpa MT, ya. Kemudian ada dosis 50 dan ada dosis 0 dan ada dosis 50. Sedangkan suhunya kita menggunakan suhu ruang dan suhu 32. Jadi untuk masing-masing perlakuan, misalnya dosis MT dan suhu ruang, itu kita menggunakan 3 ulangan. Jadi di sini ada 12 unit percobaan, ya. Ada 12 untuk dosis 0 dan suhu ruang, kita ada 3 unit. Untuk dosis 50 dan suhu ruang, kita punya 3 unit juga.
untuk dosis 0 dan suhu 32 kita punya 3 unit juga. Untuk suhu yang 50 dengan suhu untuk dosis 50 dengan suhu 32 kita memiliki 3 unit juga. Nah, kemudian parameter uji yang kita ukur adalah bobot mutlak dan panjang mutlak. Nah, kalau ANOVA biasa kita hanya bisa menganalisis interaksinya saja, ya, dosis 0 dan suhu ruang. Maka kita hanya bisa menganalisis ini dibanding ini, dibanding ini, dibanding ini. Tapi kita tidak bisa mengetahui yang ini, yang suhu ruang saja, ya, dan yang suhu 32. Atau sebaliknya, yang dosis saja, yang dosis 0 dan dosis 50. Nah, dengan halo, ada yang bocor ya? Halo. Halo, sudah? Sepertinya ada yang bocor ya? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Oke ya. Nah, jadi kalau ANOVA kita hanya bisa membandingkan yang tadi saya sebutkan ya. Min 1 itu yang interaksinya, yang suhu dengan dosis ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, sedangkan yang penduga ragam akibat faktor suhu saja kita tidak bisa tahu. Ya, oleh karena pada analisis faktorial ini kita bisa menduga yang faktor suhu saja dan bisa menduga yang faktor MT saja. Ya. Jadi yang MT 0 dan yang MT 50. Yang suhu ruang dan yang suhu 32. Serta interaksinya yaitu yang MT0 suhu ruang, MT50 suhu ruang, MT0 suhu 32, MT50 suhu 32. Jadi ada 3 analisis yang bisa kita peroleh informasinya kalau menggunakan faktorial jika faktor perlakuannya lebih dari 1. Bukan faktor tunggal. Kalau faktor tunggal, kita gunakan ANOVA. Tapi kalau faktornya lebih dari 1 faktor, kita menggunakan faktorial. Karena akan lebih banyak informasi yang kita peroleh dari hasil analisis statistiknya. Nah, oke ya. Tadi udah kelar ya itu ya. Yang faktor tunggal dan faktor lebih dari 1. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan jika analisis ANOVA tidak signifikan? Kenapa ini saya sampaikan? Nah, saya ingin berdasarkan pengalaman mahasiswa yang konsultasi gitu ya. Kan kita biasa menggunakan rancop gitu ya, rancangan percobaan. Rancangan percobaan dengan ulangan sampel tertentu dan dengan menyajikan hipotesis tertentu. Harapannya kan tentunya si peneliti akan mengatakan hipotesisnya ini harus terbukti bahwa perlakuan yang saya berikan itu ngefek, artinya berdampak, memberikan respon yang berbeda, kan begitu. Di ujung setelah melakukan analisis statistik, tidak beda nyata. Baru mulai ke uji asumsi dasar, sudah tidak beda nyata. Artinya sudah tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Kurvanya tidak normal, kemudian tidak homogen, sehingga dia tidak bisa melakukan analisis ANOVA atau parametrik tadi. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita kemudian menganggap bahwa rancangan percobaan kita itu sudah memadai ya, sudah memenuhi kaidah dari penelitian eksperimental misalnya.
Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengecek kembali logbooknya, yaitu cek data ya, apakah ada data outlier, pencilan gitu ya. Nah, data pencilan ini kemudian jangan kemudian kita tanggapi dengan sebelah mata langsung kita drop gitu ya. Tetapi perlu kita lihat secara keseluruhan. Kalau pencilannya cuma satu angka, ya, maka coba lihat apakah itu salah tulis atau tidak pada waktu pencatatan. Nah, kalau kemudian penyimpangannya itu tidak cuma satu data, ada beberapa data dan relatif merata di seluruh perlakuan, perlu dilihat apakah ada pengaruhnya dengan faktor eksternal atau faktor pengacakan yang tidak memadai. Ya, di mana yang satunya terkena matahari, yang satunya enggak misalnya. Sementara matahari sepertinya ada pengaruhnya terhadap respon ikan misalnya. Nah, itu perlu dicek ulang. Kalau memang ada pengaruhnya, maka kita nggak bisa ngedrop data tersebut. Lebih baik kita cari informasi, penelusuran, ya, sampai sejauh mana pengaruh misalnya penyinaran tadi terhadap respon. Apakah lebih dari 5% dia mempengaruhi? Nah, kalau misalnya lebih dari 5%, kemudian kenapa tidak kita gunakan itu pencahayaan sebagai faktor pendamping misalnya, dengan covariance misalnya. Nah, seperti itu. Jadi, banyak yang bisa kita lakukan dibandingkan kita ngedrop data atau memanipulasi data, seperti itu. Ya. Kemudian, cek asumsi randomisasi dan homogenitas. Jika misalnya ini tidak terpenuhi, maka Anda perlu fokus kepada ketidakseragamannya itu pada parameter apa. Misalnya apakah dari sisi metrik ukurannya, atau dari sisi umur misalnya, atau dari sisi lokasi asal populasi misalnya. Nah, itu perlu dicek ulang gitu. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita riset menggunakan bahan hidup, maka banyak hal yang berpengaruh terkait dengan fisiologinya. Dan fisiologi itu karena kita parameter ujinya juga berhubungan erat dengan proses fisiologi itu, maka variabel-variabel eksternal yang mungkin intervensi terhadap respon perlu kita bahas juga begitu ya. Seperti apa polanya gitu, pola keterkaitannya gitu dengan parameter uji yang menjadi parameter utama dalam penelitian kita ya. Nah, kemudian ada juga yang kemudian mengecek proses percobaannya. Apakah ada kerusakan materi uji? Apakah ada ketidakakuratan alat ukur? Misalnya kita menggunakan alat ukur tertentu belum kita adjust. Kita nolkan dulu ibaratnya seperti itu. Ya, mungkin. Kemudian apakah animal welfare? Animal welfare itu kan keterkaitannya dengan stres ikan, ya. Nah, apakah di dalam proses pemeliharaan itu kita terlupa nyifon misalnya, atau terlalu padat ikannya misalnya, atau suhunya naik turun, hujan, kelembabannya tinggi misalnya kalau indoor ya, laboratorium. Nah, kalau outdoor juga semakin banyak lagi variabel yang akan terlibat atau mempengaruhi respon ikan terhadap parameter-parameter uji yang kita ambil sebagai parameter utama. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu mulai berpikir ya bahwa penyimpangan tersebut itu apakah termasuk yang tidak terduga atau sudah kita duga. Kalau sudah kita duga, biasanya parameter-parameter tertentu tersebut sudah kita masukkan di dalam parameter-parameter ukur pendukung. Ya. Nah, maka itu harus dipertimbangkan. Nah, kalau memang parameter pendukung itu relatif signifikan dan
cukup besar pengaruhnya, maka kita harus masukkan itu sebagai kovarian atau kovariat gitu ya di dalam perlakuan untuk bisa kemudian dianalisis secara statistik begitu ya. Nah, kemudian juga yang ini yang lebih tinggi lagi adalah interval perlakuan yang diberikan ya. Jika respon tidak menunjukkan aditivitas, artinya seperti ini. Saya kemarin juga pernah cerita, kalau kita memberikan leveling dosis gitu ya, misalnya 0, 10, 20, 30, ternyata nggak berbeda nyata. Lah mungkin jarak yang hanya 10, misalnya 10 ppm gitu ya, misalnya, itu terlampau rapat, terlampau dekat. Nah, mungkin kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, mungkin kita bisa menyarankan, coba kita 0, 20, 40, 80, misalnya seperti itu. Atau 0, 40, 80, 120. Itu kalau pakai deret tambah. Ya. Kalau pakai deret ukur bisa 0, 20, 40, 80. Jadi 2 kali lipatnya semua gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap hasil penelitian, sekalipun itu tidak berbeda nyata, jangan kemudian kita menyerah atau berkecil hati. Itu juga merupakan informasi ya. Hasil penelitian yang sudah kita lakukan meski tidak berbeda nyata itu merupakan informasi yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya, yaitu dengan kita menuliskan saran. Makanya kan biasanya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya tidak berbeda nyata, di sarannya bisa ditingkatkan dosisnya. Misalnya seperti itu. Atau lama pemeliharaannya. Misalnya seperti itu. Jadi hasil penelitian itu bukan waste ya, bukan sia-sia gitu ya. Tetapi pasti akan memberikan informasi yang baru. Atau kemudian kita juga bisa melakukan transformasi data. Kalau variasinya terlampau tinggi, kita karena nilai ukurnya itu terlampau kecil itu kan rapat-rapat misalnya dengan 4 desimal, itu berbeda nyatanya aja kecil gitu ya. Nah, mungkin kita bisa transformasi data supaya bisa mendapatkan angka yang lebih besar. Sehingga variasinya itu muncul dan tampak gitu. Nah, sehingga bisa menunjukkan perbedaan yang nyata setelah angkanya ditransformasi, yaitu bisa menggunakan skala logaritma, bisa menggunakan akar kuadrat ya untuk bilangan bulat, bisa menggunakan aksin ya, biasanya untuk data-data yang desimalnya banyak. Ya, itu yang bisa dilakukan. Nah, oke. Jadi nggak masalah ya, parametrik nggak bisa, tidak masalah. Karena kemudian kita bisa menuju ke analisis statistika non-parametrik. Ya. Statistika non-parametrik itu digunakan jika asumsi dasar tadi untuk parametrik dan ANOVA tidak terpenuhi. Artinya apa? Hasil uji asumsi dasar menunjukkan kurvanya bebas. Artinya tidak membentuk lonceng, artinya tidak simetris, ya. Nah, kemudian sampelnya tidak homogen. Kemudian datanya metrik bisa, datanya ordinal juga bisa, ya. Kemudian statistika non parametrik ini bisa untuk sampel bebas ya. Tadi di skema yang awal juga sudah disampaikan, bisa sampel terikat, bisa analisis data nominal, murni nominal yang data cacah, yang datanya bulat ya, tidak ada jumlah ikan jantan yang 15,5 gitu ya, adanya 15 atau 16 kan gitu ya. Nah, yang datanya diskrit, sampelnya tidak sama dengan populasi ya, karena tadi tidak terbukti asumsi dasarnya. Berarti kalau asumsi dasar tidak terpenuhi kan kita tidak bisa menganggap bahwa sampel yang kita gunakan mewakili populasi, kan nggak bisa seperti itu. Karena uji asumsi dasar tidak terpenuhi, maka sampel tidak sama dengan populasi, ya. Nah, kemudian bisa dengan uji bivariat. Nah, analisis data nominal ini bisa uji binomial jika hanya 2 kelas, jantan betina misalnya, sakit tidak sakit misalnya,
mati tidak mati gitu ya, itu bisa dengan uji binomial atau uji Q kuadrat jika lebih dari 2 kelas, misalnya kelas warna, ada warna merah, putih, biru, hijau gitu ya, itu kan lebih dari 2 kelas. Itu kita kalau mau menguji itu bisa dengan uji Q kuadrat. Ini biasanya kalau untuk uji breeding gitu ya, untuk pola pewarisan gitu ya, itu atau misalnya uji untuk marka genetik gitu ya, bagaimana pewarisan marka genetik itu pada persilangan antara yang sudah diberikan marka di transgenesis dan yang belum, bagaimana pola pewarisannya itu misalnya, itu bisa dengan uji Q kuadrat. Oke. Nah, ini salah satu ilustrasi untuk yang non parametrik. Ya, saya menggunakan data yang biasa saya gunakan, yang kemarin juga saya sudah sampaikan. Ada contoh risetnya ini eksperimental ya, riset eksperimental dengan faktor tunggal. Perlakuannya yaitu perlakuan pemupukan terhadap pertumbuhan populasi Daphnia pada kultur Daphnia ya. Nah, di sini perlakuannya ada 4 ya. Perlakuan feses ayam, perlakuan ragi 1, ragi 2, ragi 3. Kemudian ini ada 4 ulangan. Ini datanya ya. Kemudian si peneliti melakukan analisis statistik awal, yaitu melihat sebaran datanya. Setelah dilakukan sebaran data, kok datanya ada yang mencil di sini pada ragi 2. Yang lainnya ada di sini, kok ada 1 di sini. Ya, yang lainnya ngumpul ini kok 1 ada di sini. Itu sudah menjadi tanda tanya. Tapi si peneliti ingin membuktikan dulu apakah itu data pencilan ataukah memang responnya seperti itu. Nah, kemudian dia melakukan cek asumsi dasar. Apakah data yang seperti itu menyebar normal dan homogen atau tidak. Dia lakukan tes Sapiro-Whorf normality test. P-value-nya kecil 0,05. Kemudian Bartlett test-nya kecil 0,05. Menunjukkan bahwa data tidak menyebar normal, ragam tidak homogen. Ya, artinya hipotesis kurva normal dan hipotesis homogenitas ditolak. Oke. Kemudian si peneliti melakukan uji non-parametrik karena uji asumsi dasar sudah ditolak. Nah, dia uji non-parametrik, dia menggunakan Kruskal-Wallis karena sampelnya lebih perlakuannya lebih dari 2 ya kan, tadi ada feses ayam ragi 1, ragi 2, ragi 3 kan gitu ya. Jadi karena data berdistribusi bebas ya, kemudian ragam tidak homogen, sampelnya atau perlakuannya lebih dari 2, datanya kontinu, dia lakukan uji Kruskal-Wallis. P-value-nya ketemu 0,01128. Karena P-value 0, sekian dan itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata antar perlakuan. Jadi meskipun dia tidak pakai parametrik tetapi dia pakai non-parametrik, ternyata berbeda nyata. Jadi peneliti sudah cukup puas sampai di situ tanpa tadi harus mengedrop yang pencilan tadi. Oke. Nah, sekarang kalau uji binomial. Ini yang non parametrik juga bisa untuk uji binomial ya. Uji binomial itu digunakan jika tadi klasifikasinya hanya ada 2 ya kan. Tadi misalnya jantan, betina, ya tidak, hidup, mati dan lain sebagainya ya. Nah, ada persyaratan untuk uji binomial, sampelnya maksimal 25 ya. Kemudian hipotesisnya adalah P1 sama dengan P2.
P-value-nya lebih besar dari 0 versus P1 tidak sama dengan P2, ya kan? P-value-nya kecil 0,05. Contoh, misalnya nih, pada suatu kelahiran, sejumlah ada 24 ekor ya, terdiri dari 14 ekor jantan dan 10 ekor betina. Pertanyaannya, apakah nisbah kelamin jantan dan betina memenuhi asumsi binomial 1:1? Ya, karena kalau dalam kelahiran itu biasanya memang tidak selalu 1:1, 50% jantan, 50% betina. Ada kadang-kadang pada ikan-ikan atau spesies tertentu itu bisa lebih banyak jantannya atau bisa lebih banyak betinanya. Rasionya tidak 1:1. Nah, ini peneliti ingin tahu. Ya, jadi rasio kelahiran untuk ikan yang sedang dia teliti ini apakah 1:1 atau tidak? Nah, seperti itu. Maka dia gunakan uji binomial karena klasifikasinya hanya jantan dan betina. Ya, 2 pembandingan. Nah, koefisien binomialnya bisa dilihat pada tabel nanti di derajat bebas untuk uji binomial. Nah, dalam hal ini derajat bebasnya itu adalah frekuensi yang terendah. Ya, dari 24 ekor N ya. Jadi derajat bebasnya untuk N ini 24 ekor secara totalnya ya. Dan frekuensi yang rendah adalah 10. Nah, nilai kritis untuk binomialnya adalah 0,271. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima, yaitu nisbahnya 1:1. Ternyata dengan perbandingan 14 ekor dan 10 ekor masih bisa dikelompokkan ke dalam perbandingan 1:1 atau 50% jantan, 50% betina. Itu yang dimaksud dengan uji binomial. Nah, ini adalah nilai kritis atau harga X dalam tes binomial tadi ya. Tadi kan 24 untuk N-nya ya. Kemudian yang terendahnya, Z untuk terendahnya 10 kan tadi yang jantan tadi ya. Nah, di sini nilainya adalah 271 ya. Kembali ke sini. 0271 lebih besar dari 0,05. Ketika p-value lebih besar 0,05, H0 diterima, yaitu nisbah kelamin 1:1. Ya. Jadi seperti itu sih sebetulnya ya. Nah, sedangkan kalau uji Q kuadrat itu untuk yang klasifikasinya lebih dari 2 kelas. Tadi saya katakan bisa warna ya. Warna merah, putih, hijau gitu ya, itu kan lebih dari 2 kelas. Maka kita gunakan uji Q kuadrat. Itu sama nanti cara pengujiannya dengan binomial. Nah, nilainya nanti harus versuskan dengan tabel Q kuadrat. Dengan dB-nya, derajat bebasnya adalah jumlah kelas dikurangi 1. Misalnya merah, putih, biru 3 ya, dikurangi 1, 2. Maka nanti derajat bebasnya adalah 2. Kalau merah, putih, biru, hitam, ungu misalnya ada 5 kelas, maka derajat bebasnya adalah 5 dikurangi 1. Jadi 4 ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya kalau dalam satu persilangan dihasilkan 3.000 ekor, terdiri dari 4 kelas fenotip, 1.000 ekor warna polos, 1.000 ekor warna merah dominan, 900 ekor warna merah dominan, 600 ekor warna putih dominan misalnya, 500 ekor warna merah putih misalnya. Nah, pertanyaannya peneliti ini ingin tahu, seharusnya itu hasil atau offspring yang dihasilkan dari persilangan yang saya lakukan ini menghasilkan frekuensi 1:1:1:1:1. Itu yang diharapkan oleh si peneliti. Nah, hasilnya ini ada 1.000 ekor polos, 900 ekor warna merah, 600 ekor warna putih dominan, 500 ekor warna merah dan putih. Apakah perbandingan
hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan 1:1:1:1. Nah, dia menghitung nih nilai statistiknya. Nah, ini ya, ini nilai realnya ini. Dia harus menghitung nilai harapannya dulu. Nilai harapannya kan dia menginginkan 1:1:1. Nah, dari 300 ekor, kalau 1:1:1 itu masing-masing warna komposisinya seperti apa? 750, 750, 750, 750. Ya, dari 3.000 ekor ini, kalau 1:1:1:1, maka masing-masing kelas warna itu harusnya 750, 750, 750, 750. Sedangkan yang diperolehnya secara real itu ada 1.000, 900, 600, 500. Apakah ini masih boleh dikatakan 1:1:1:1? Dia menghitung. Ini metode analisis Ki kuadrat, ya, nanti nilai realnya dikurangi dengan nilai harapan kemudian dikuadratkan. Ya, kemudian nanti untuk nilai statistiknya, nilai kuadrat ini dibagi dengan nilai harapan. Nah, setelah dikalikan semuanya, dia mendapatkan nilai 226,67. Ini p-value-nya. Nah, kemudian p-value ini dia bandingkan dengan Ki kuadratnya di tabel. Ki kuadrat di tabel adalah alfa 5%, ya, dengan derajat bebasnya, ini kan ada 4 kelas, 4 dikurangi 1, 3. Nah, sesuai dengan tabel distribusi Ki kuadrat, untuk 5% dengan derajat bebas 3, itu hasilnya 7,814. 7,815, ini hasilnya adalah 226. Jadi, nilai hitung Ki kuadratnya sekian, lebih besar dari nilai kritisnya, maka H0 ditolak, HA diterima. Kesimpulannya, sebaran fenotip hasil persilangan tidak sama proporsinya. Seperti itu, ya. Jadi, kita tinggal melihat p-value-nya dengan nilai kritisnya kalau untuk non-parametrik, ya. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, sekarang kalau contoh untuk independensi. Sekarang jam 14.26 ya. Sebentar lagi ya, uji kontingensi. Ya, uji ketergantungan ini adalah menguji dua kelas binomial atau lebih dari 2 kelas bisa juga. Nah, pengujiannya juga dengan Ki kuadrat. Ya, dengan frekuensi real dan frekuensi harapan seperti tadi versus nilai kritis dengan alfa 5% dan derajat bebasnya sama dengan jumlah kelas dikurangi 1, sama dengan yang tadi, ya. Nah, kalau uji ketergantungan ini contohnya seperti ini, ya. Menguji efektivitas vaksin, ya. Jadi menguji efektivitas dari 120 ekor yang divaksin dan 120 ekor yang tidak divaksin, kemudian diuji tantang. Dan kemudian dilihat kematiannya. Berarti yang mati tidak efektif kan ya, tidak mampu bertahan. Nah, artinya kalau yang mati itu divaksin, berarti vaksinnya tidak efektif, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah vaksin itu efektif bisa mempengaruhi daya hidup terhadap serangan penyakit? Itu pertanyaan si peneliti, ya kan? Maka dia membuat hipotesis. Hipotesisnya bahwa ada pengaruh vaksin mempengaruhi kematian. Artinya kalau bisa menurunkan kematian berarti vaksinnya efektif. Kalau tidak mempengaruhi kematian maka vaksinnya tidak efektif, kan gitu. Nah, itu sebagai H0-nya. Jadi tidak ada pengaruh vaksin terhadap kematian. Nah, ini yang akan dibuktikan. Artinya apa? Ketergantungan di sini adalah vaksin, ya. Apakah kematian itu dipengaruhi oleh karena vaksinasi atau enggak? Itu ketergantungannya, ya. Nah, dia melakukan analisis kontingensi nih untuk bisa membuktikan apakah vaksin
mempengaruhi kematian atau tidak, bisa menurunkan kematian atau tidak. Kalau bisa menurunkan kematian berarti efektif, tapi kalau tidak bisa menurunkan kematian berarti tidak efektif, kan gitu ya. Nah, kemudian dia buat nih, dia masukkan datanya nih di dalam Excel gitu ya. Dia sudah kelompokkan yang non vaksinasi dan yang vaksinasi, kemudian data yang matinya dan yang matinya dan yang hidupnya, ya kan. Kemudian dia jumlahkan, kemudian dia hitung. Dia buat tabel baru ya untuk menghitung Q kuadratnya ya. Ada frekuensi realnya, ada frekuensi yang diharapkannya, kemudian ada Q kuadratnya. Q kuadratnya hasilnya 2,45. dB kritisnya ya, derajat bebasnya untuk nilai kritisnya adalah 1 ya, divaksin dan tidak divaksin kan. Jadi 2 dikurangi 1, 1. Nah, nilai kritisnya yang ada di tabel Q kuadrat adalah 3,84. Artinya apa? Nilai hitungnya lebih kecil dari nilai tabelnya. Lebih kecil dari nilai tabel dalam grafik pengujian hipotesis kan berarti hipotesa 0 diterima. Artinya vaksinasi tidak mempengaruhi daya hidup. Atau vaksinasi ternyata tidak efektif. Terbukti yang divaksin juga ada yang meninggal. Kan gitu. Nah itu. Jadi Q kuadrat bisa juga untuk menguji independensi. Ini tabel Q kuadrat. Nah, terakhir nih adalah menguji hipotesa asosiatif, yaitu korelasi. Ya. Kalau Anda atau peneliti ingin menguji apakah ada hubungannya misalnya antara respon yang dipengaruhi oleh suhu dan respon yang dipengaruhi oleh hormon misalnya, maka kita bisa menguji hubungan bivariat antara suhu dan efektivitas hormon yang kita berikan. Bisa. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus klasifikasikan data kita apa. Misalnya apakah datanya nominal, misalnya keberhasilan jantan dan betina, itu data kita nominal kan berarti. Maka koefisien korelasinya kita pakai analisis kontingensi, signifikansi korelasinya kita menggunakan uji Q kuadrat, tadi sudah saya sampaikan. Kalau data kita adalah ordinal, misalnya tingkat kematangan gonad itu TKG 1, TKG 2, TKG 3 misalnya begitu ya. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan penerapan suhu? Nah, kita bisa menggunakan korelasi Spearman. Ya. Nah, korelasi Spearman ini bisa diuji signifikansi hubungan tersebut, yaitu dengan uji T kalau jumlah datanya itu kurang dari 30 atau uji set jika jumlah data atau sampel yang kita analisis itu lebih dari 30 ya. Jadi ada persyaratannya, tinggal Anda memilih aja. Nah, kalau data kita interval atau rasio yang terukur yang dengan skala ukur tertentu, maka kita menggunakan korelasi Pearson. Nah, untuk signifikansi korelasinya kalau untuk N kurang dari 30 kita pakai uji T, kalau untuk N lebih dari 30 kita pakai uji Z. Jadi korelasi ini berkisar antara -1 sampai 10. -1 sampai +1. Coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada titik 0, di sini ada -1, di sini ada +1. Jadi koefisien korelasi itu bisa berkorelasi positif, bisa berkorelasi negatif. Ya, berkorelasi positif kalau variabel 1 dan variabel 2 sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau korelasi negatif itu jika variabel yang satu naik, variabel yang lain turun. Itu berkorelasi negatif. Ya. Nah, kalau misalnya uji signifikansi dari korelasi itu terbukti signifikan, maka kita bisa menggunakan koefisien korelasi itu untuk peramalan atau membuat
nilai koefisien regresi untuk meramalkan pada waktu yang akan datang misalnya. Kalau misalnya kita menemukan dosis optimum, nah untuk meramalkan misalnya untuk populasi yang lebih luas, bagaimana caranya? Nah kemudian kita harus mencari hubungan korelasi antara dosis optimum tersebut terhadap parameter yang kita uji. Nah setelah ketemu dosis nilai korelasinya, kemudian kita uji signifikansinya. Setelah signifikan, maka kita bisa menghitung koefisien regresinya. Nah, kalau koefisien regresinya ketemu, maka kita tinggal membuat rumus persamaan regresi. Sehingga persamaan regresi tersebut bisa kita gunakan untuk meramalkan pada skala populasi tertentu dan pada waktu yang akan datang. Nah, ini mungkin kalau Anda tidak terbayang seperti apa korelasi itu. Jadi, kalau digambarkan di dalam grafik, maka sumbu X dan sumbu Y itu adalah variabel yang kita hubungkan. Dan untuk bisa menghasilkan koefisien korelasi, maka yang dihubungkan harus merupakan data kontinu. Data kontinu itu adalah data terukur yang memiliki satuan. Nah, kalau misalnya sebaran datanya seperti ini, antara variabel X dan variabel Y, maka ini disebut tidak ada korelasinya, karena dia menumpuk di satu tempat. Nah, tetapi kalau hubungan antara XY-nya ini membentuk pola meningkat seperti ini, pola garis meningkat ini, maka ini yang disebut sebagai hubungan kedua variabel tersebut berkorelasi positif. Kalau membentuk grafik seperti ini, maka kedua variabel dikatakan bahwa berkorelasi negatif. Artinya apa? Setiap peningkatan nilai X akan menurunkan nilai Y, ya, sehingga garisnya seperti ini. Sedangkan di sini setiap peningkatan X akan meningkatkan Y, maka garisnya akan meningkat seperti ini. Artinya apa? X dan Y sama-sama naik atau X dan Y sama-sama turun ke arah sini misalnya. Kalau ini tidak sama-sama naik, tidak sama-sama turun. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Itu yang disebut berkorelasi negatif, ya. Nah, kemudian ini yang linear. Kalau yang non linear nanti kita bisa menemukan poin titik puncaknya, peaknya. Itu bentuknya seperti ini. Jadi awalnya misalnya seperti pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan itu tidak naik terus. Dia pada titik tertentu akan berhenti atau stagnan atau kemudian turun. Nah, itu disebut sebagai pola sigmoid ya kalau untuk pertumbuhan. Nah, ada juga polanya yang seperti ini, memiliki beberapa puncak. Nah, ini yang disebut sebagai non-linear ya. Non-linear dan beberapa puncak jadi polinomial. Kemudian ada yang puncaknya di bawah, ada yang puncaknya di atas ya. Jadi sebetulnya analisis korelasi bisa memberikan gambaran kepada kita ya, hubungan antara dua variabel yang kita teliti tersebut seperti apa. Sehingga apabila kita mau mengaplikasikan, maka variabel-variabel apa saja yang perlu diperhatikan karena memiliki korelasi terhadap parameter utamanya atau variabel utamanya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa di dalam penelitian itu kita perlu melakukan analisis korelasi untuk bisa memberikan informasi tambahan di dalam penerapan hasil penelitian kita tersebut. Nah, kekuatan korelasi bisa diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan ya. Kalau koefisien korelasinya 0 itu artinya tidak berkorelasi ya, seperti ini, zero. Kalau di antara 0,2 dan 0,4 maka dianggap sebagai korelasi lemah ya. Kurang dari 0,2 itu korelasinya sangat lemah ya. Kemudian antara 0,4 sampai 0,7 itu bisa dianggap sebagai korelasi sedang ya. Antara 0,7 sampai 0,9 korelasi kuat.
lebih besar dari 0,9 itu korelasi sangat kuat. Nah, berdasarkan inilah kalau Anda menganalisis dengan koefisien korelasi atau hubungan antar variabel, maka Anda bisa kemudian mendapatkan informasi ini. Sehingga kalau mau menindaklanjutin, jika misalnya korelasinya sangat lemah, maka bisa kita abaikan, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya korelasinya lemah, tetapi berdampak, maka ya jangan diabaikan. Gunakan parameter tersebut sebagai parameter pendukung. Seandainya nantinya memang dia berperan, maka dia akan mempengaruhi variasi, dan itu tidak bisa diabaikan. Kalau dia mempengaruhi variasi, maka tentunya secara fisiologis akan mempengaruhi variasi yang lain juga. Seperti itu. Jadi tergantung dari parameter apa yang Anda teliti, sesensitif apa parameter tersebut, dan parameter-parameter apa saja yang mungkin bisa mempengaruhi parameter utama tersebut. Jadi dalam penelitian ini, itulah gunanya state of the art tadi. Karena para peneliti-peneliti terdahulu tentunya sudah mengeksplor juga aspek-aspek yang berbeda dengan aspek yang kita teliti. Namun kita bisa menggunakan hasil penelitian mereka sebagai data dasar atau acuan dasar dan data pendukung nantinya di dalam membahas hasil penelitian. Nah, ini metode untuk menghitung koefisien korelasinya ya. Setelah koefisien korelasi ini ketemu, kemudian koefisien korelasi tersebut harus diuji signifikansinya supaya koefisien korelasi nanti bisa digunakan untuk membuat peramalan ya. Nah, diujinya adalah dengan t-test ya. Kemudian kalau koefisien korelasi itu cukup baik, maka kita juga harus menguji koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasinya nanti bisa memberikan informasi seberapa besar ragam yang ditimbulkan oleh karena variabel yang kita analisis korelasinya tersebut. Ya, nah itu nanti bisa digunakan di dalam sidik regresi. Oke, jika signifikan maka peramalan kita bisa dianggap sahih untuk bisa diterapkan di dalam industri gitu ya. Biasanya kalau kita sudah menemukan optimumnya, nilai optimumnya, tetapi kemudian bagaimana kalau skalanya diperbesar? Nah, kita bisa menggunakan dengan persamaan garis regresi. Oke, jadi saya rasa sudah lengkap ya apa yang harus saya sampaikan untuk materi analisis statistik ini. Jadi beragam metode statistik yang ada, Anda tinggal memilih saja mana yang sesuai dengan tujuan dari riset Anda. Nah, ya. Jadi ini pilihan-pilihan, jadi di meja gitu banyak pilihan-pilihan yang bisa Anda gunakan. Katakanlah kalau kita mau memasak gitu ya, atau mau memotong daging, apakah kita mau pakai pisau roti, apa mau pakai pisau daging, atau mau pakai pisau dapur biasa gitu ya misalnya. Atau kita mau memblender makanan, apakah mau pakai chopper gitu ya, apakah pakai ulekan gitu, ataukah pakai gepukan gitu. Nah, jadi tinggal dipilih saja, dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan tentunya sesuai dengan hipotesis yang Anda buat. Baik, saya rasa waktu saya juga sudah lebih dari 3 menit ini karena sudah jam 14.43. Biasanya kan jam 14 berapa? 14.40 kan? Iya, betul Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf kalau terlalu cepat tadi ya, tapi yang terpenting alurnya itu yang terpenting, tidak perlu formulasinya Anda hafal karena bisa menggunakan komputer kan di dalam menghitungnya. Tapi pemilihan itu yang pemilihan metodenya itu yang harus cermat gitu ya, sehingga hasil pengujian statistiknya bisa sahih. Artinya motong daging pakai potongan roti kan nggak bisa sahih ya, nggak bisa mudah gitu ya.
akan sulit. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti praktikum hari Senin, saya sudah komunikasi dengan Bang Gusti Latov. Bang Gusti Latov akan memberikan beberapa contoh data dan analisis ANOVA dengan uji lanjutnya. Serta mungkin kalau nanti perlu korelasi, mungkin juga akan ditambahkan tergantung waktunya. Jadi mohon Anda kalau ada yang banyak dipertanyakan atau metode analisisnya dengan Minitab atau dengan SPSS atau dengan Excel, silahkan dieksplor. Ya, beliau sudah terbiasa. Bang Gusti kan sekarang sedang menyiapkan disertasinya, jadi S1-nya dia juga sudah melewati pengalaman itu, S2 juga melewati pengalaman itu, dan sekarang sedang S3-nya. Ya, semoga Anda bisa belajar bersama dengan Gusti dan bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya ya. Nanti hari Senin dengan Bang Gusti, mungkin Ibu tidak bisa join ya hari Senin karena ada kegiatan yang lain ya. Oke? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan kita selama ini, sudah sampai ke minggu ke-13 dan minggu terakhir dengan kami. Nanti terakhir dengan Pak, tergantung ya dari IPB siapa yang akan dikirim untuk hakinya. Dan tanggal 7 ya kalau nggak salah kita UAS ya. Menurut jadwal tanggal 7 jam 10 kalau tidak salah gitu. Mudah-mudahan Anda bisa melewatinya juga dengan baik. Dan saya yakin ya, karena nanti soalnya juga tidak akan sesulit apa yang Anda bayangkan. Oke, baik, salam sehat selalu, sampai ketemu nanti pada saat UAS. Ya, sukses selalu buat kita. Jangan lupa tetap prokes dan jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, serta minum air hangat, jangan air dingin. Ya. Baik, selamat sore. Silahkan kalau mau live.